Kura-kura Dewa Matahari menelan banyak master di Zun Puncak, seolah-olah tidak cukup, seolah-olah banyak master di Zun Puncak hampir tidak bisa mengatupkan giginya. Dengan cara ini, 6 atau 7 master di Zun Puncak ditelan sekaligus, tanpa melihat mayatnya. Adegan ini langsung membuat semua orang terlihat bodoh. Tidak ada yang menyangka bahwa seekor kura-kura besar tiba-tiba muncul di Sungai Kekacauan, dan menelan banyak master di Zun Puncak dalam satu gigitan. Melihat kura-kura matahari yang melompat menelan banyak master di Zun Puncak dalam satu gigitan, bahkan master klan Gagak Emas yang jauh dan para ahli dari klan lain tidak terkejut, dan mereka tidak bisa menahan perasaan merinding. Faktanya, orang-orang yang merasa merinding saat ini jauh lebih banyak daripada master klan Gagak Emas. Mereka semua yang mengikuti Qin Chen untuk mengejar kura-kura matahari merinding di hati mereka, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Ketika Qin Chen dan yang lainnya mengejar kura-kura ini, dan kura-kura ini tidak melawan. Mereka semua mengira kura-kura ini sangat lembut, tetapi ketika salah satu master di Zun ingin menindaknya, dia langsung dihancurkan olehnya, dan mereka tidak menyangka akan mengambil inisiatif untuk menyerang sekarang. Saya khawatir Qin Chen dan Yuan Hun di Zun yang memasukinya sebelumnya juga telah ditelan oleh kura-kura matahari yang ganas ini. Banyak orang memiliki ide ini secara instan di benak mereka. Pada saat ini, banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik ketika mereka melihat kura-kura matahari yang ganas, terutama mereka yang sebelumnya pernah memiliki ide untuk menyerang kura-kura matahari. Mereka berkeringat dingin. Untungnya, mereka tidak mengejar kura-kura ini. Jika tidak, akhir dari klan iblis, Istana Dewa Bintang, dan Gunung Daewo akan menjadi pelajaran bagi mereka. Setelah kura-kura matahari menelan banyak master di Zun Puncak, ia tidak pergi. Matanya, seperti matahari yang terik, menatap ke arah pria kuat lainnya yang hadir, dan dia berenang ke arah sekelompok pria ini. Pergi. Dalam sekejap, orang-orang ini berteriak dan mundur jauh dari sini. Pada saat ini, semua orang melihat bahwa sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari Sungai Kekacauan. Ternyata itu adalah Qin Chen. Bocah naga sejati ini belum mati. Gumam semua orang melihat pemandangan di depan mereka dengan tak percaya, dan apa yang membuat mereka semakin tidak bisa dipercaya. Setelah bocah naga sejati bergegas keluar dari Sungai Kekacauan ini, dia benar-benar mendarat di tubuh kura-kura matahari dengan mantap. Sial, apa yang terjadi? Gumam semua orang tercengang. Di dasar Sungai Kekacauan, Qin Chen juga melihat pemandangan di mana kura-kura matahari menelan sekelompok orang termasuk salah satunya adalah Wan Xiu di Zun, dan dia sedikit bingung. Dia memikirkan apa yang dilakukan kura-kura ganas itu, tetapi dia tidak menyangka akan menelan mereka untuknya. Pada saat ini, Dewa Kura-kura dari Matahari yang kuat memandang Qin Chen dengan intim, dan ada perasaan meminta pujian. Qin Chen terlihat aneh, ini benar-benar. Ketika orang lain di kejauhan melihat pemandangan ini, mereka tidak dapat menahan perasaan terangsang, dan mereka semua berbulu. Tanpa diduga, pria naga sejati ini masih memiliki metode seperti itu. Melihat Yuan Hun di Zun telah menghilang, jika semua orang tidak mengerti bahwa Yuan Hun di Zun telah diselesaikan oleh pria klan naga sejati ini, maka itu terlalu bodoh. Ketika menyerang Qin Chen sebelumnya, banyak di Zun Puncak di bawah komando Yuan Hun di Zun mengira mereka memiliki kesempatan untuk menang, tetapi dia tidak menyangka bahwa Dewa Kematian telah menyelimuti kepala mereka. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Namun, apa yang tidak dipahami semua orang adalah mengapa Qin Chen bisa memerintahkan kura-kura matahari api. Ketika banyak orang merasa ngeri, tiba-tiba, seluruh langit dan bumi, raungan dahsyat bergema, dan seluruh ruang di dalam bintang-bintang gelap bergetar hebat. Aura kacau antara langit dan bumi terkondensasi dengan keras, dan Sungai Kekacauan di bawah juga mengeluarkan percikan air, dan semua orang di tempat kejadian dapat mendengarnya dengan jelas. Pusaran muncul di tengah Sungai Kekacauan, dan pusaran itu mulai menyusut, dan seluruh dunia hancur. Tidak, ruang ini akan ditutup. Teriak banyak orang yang menyadari semua ini dalam sekejap, dan bergegas menuju kehampaan dunia luar satu persatu, karena mereka merasa bahwa kekuatan dunia ini sangat terkendali dan sepertinya tertutup sepenuhnya. Bocah ras manusia, dunia ini akan ditutup, dan tempat rahasia dunia luar juga akan ditutup.
Anda harus segera pergi, kata Hong Huang Zulong tiba-tiba berteriak. Tidak perlu menunggu Hong Huang Zulong berbicara, Qin Chen segera mengangkat tangannya, dan kekuatan tak terlihat segera membungkus kura-kura matahari dan membawanya ke dunia kekacauan. Dia juga mengguncang tubuhnya dan menghilang di sini. Dalam sekejap, angin dan awan berubah, seluruh dunia, aura kekacauan yang mengepul meledak, dan bintang gelap ini bergetar hebat, mengeluarkan suara gemuruh. Tidak, lari, keluar dari sini, teriak sekelompok orang terhormat dari 10.000 ras tidak dapat lagi mempertimbangkan terlalu banyak, dan bergegas keluar dari jangkauan bintang-bintang gelap, menuju pinggiran tanah inti. Qin Chen dengan cepat meninggalkan bintang-bintang gelap di tengah gemuruh. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa banyak master terhormat dari 10.000 ras melarikan diri dari sini seperti lautan luas. Di antara mereka, Pangeran Jinwu, Raja Iblis Kecil dan yang lainnya, dia melihat dengan jelas dan ditinggalkan di bawah perlindungan, dan master terhormat lainnya dari 10.000 ras juga pergi satu demi satu, tetapi mereka tidak melihat Sangguan Waner dan Molly. Qin Chen merasa tertegun. Dia tidak tahu kemana perginya Sangguan Waner. Adapun Molly, dia tidak perlu khawatir sama sekali. Orang ini secara alami memiliki cara untuk melarikan diri. Jika dia tidak salah menebak, Molly pergi dari sini pertama kali dan menemukan Qian Demon, tetapi dia tidak tahu kemana mereka pergi. Dengan leluhur iblis Luo di tubuhnya, mereka cukup berjalan menyamping di alam tersembunyi Dewa Viantin ini. Qin Chen tidak punya banyak waktu untuk tinggal di sini, sosoknya berkedip, dan dia langsung keluar dari inti sungai bintang kekacauan. Saat berikutnya, di bintang-bintang gelap di bawah, sungai kekacauan yang bergulung tiba-tiba meletus, dan aura kacau yang mengerikan disertai dengan aura seperti api hitam naik ke langit. Banyak master terhormat tidak bisa menghindarinya, berteriak satu demi satu, dikelilingi oleh kekuatan ini, langsung terbakar, dan menghilang menjadi asap. Bocah ras manusia, cepat mundur, pergi ke alam rahasia sarang nagaku dulu. Ucap Hong Huang Zulong berkata dengan tergesa-gesa. Dia sangat cemas, jika harta karun Dewa Viantin ditutup, sarang naga kekacauan miliknya akan bermasalah sebelum dapat dikumpulkan. Tanpa tinggal, Qin Chen bergegas keluar dari pusaran, dan dengan cepat datang ke sungai bintang kekacauan. Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya ke arah sungai bintang kekacauan di bawah. Dalam sekejap, sungai bintang kekacauan yang melonjak di bawah tiba-tiba mengeluarkan gelombang besar yang menembus langit, dan gelombang yang mengepul membubung ke langit, seperti pilar surga. Air sungai bintang kekacauan langsung diserap ke cakram giok semesta oleh Qin Chen. Di dalamnya, sebuah sungai bintang kekacauan yang luas terbentuk. Sungai bintang kekacauan ini luar biasa. Itu bisa membentuk lautan yang kacau di dunia kekacauan. Itu juga dapat dianggap sebagai habitat kura-kura matahari, dan Qin Chen secara alami tidak akan melewatkannya. Sungai bintang yang kacau di dunia kekacauan memadat dengan cepat, dan dalam sekejap telah menjadi lautan luas. Di kejauhan, puluhan ribu orang kuat yang terbang keluar dari inti sungai bintang yang kacau melihat pemandangan ini, dan mereka semua menunjukkan kekaguman. Air sungai bintang kekacauan yang mengepul, terus-menerus ditelan oleh Qin Chen, dan menghilang. Adegan ini, seperti keajaiban, mengejutkan hati semua orang. Awalnya, Qin Chen tidak ingin mengekspos terlalu banyak di sini, tetapi dia tidak terlalu peduli karena waktu yang terbatas. Air sungai bintang kekacauan yang mengepul tersedot ke dunia kekacauan oleh Qin Chen, membentuk lautan galaksi kekacauan. Namun, air sungai bintang kekacauan di sini seperti tak ada habisnya, tidak peduli berapa banyak yang diserap Qin Chen, tidak ada banyak perubahan. Ketika air sungai bintang kekacauan di depannya tampak turun sedikit, Qin Chen berhenti menyerapnya. Jika Qin Chen terus menyerapnya, dunia kekacauan milik Qin Chen akan merasakan sedikit tekanan. Lagi pula, waktu untuk membuka dunia kekacauan ini terlalu singkat, dan lautan galaksi yang begitu luas sudah cukup bagi kura-kura matahari untuk bertahan hidup bahagia di sini. Benar saja, di dunia kekacauan, kura-kura matahari sedang berjalan dengan penuh semangat di sini. Tiba-tiba, ada beberapa letupan, kura-kura matahari membuka mulutnya dan memuntahkan 7 atau 8 master di zon puncak yang telah ditelan sebelumnya, seperti Wan Xiu di zon dan Jiu Yue di zon. Setelah 7 atau 8 master di zon ini dimuntahkan,
mereka terbaring sekarat di dunia kekacauan dan sangat berantakan. Kura-kura matahari berbalik dan tenggelam ke dalam sungai bintang kekacauan, menggigit salah satu bintang di dalamnya, memakannya dan menghilang. Di mana tempat ini? Mereka berbaring di dunia kekacauan ini, satu persatu, mereka ngeri, bertanya dengan lemah. Gagaga, tuanku sangat baik padaku, dia membawakan makanan lagi. Suara suram terdengar, dan saat berikutnya, Lord of Abyss Demon tiba-tiba muncul di sebelah orang kuat dari klan Iblis Suci, menunjukkan cibiran yang mengerikan. Qin Chen juga melihat semua yang terjadi di dunia kekacauan, tetapi dia tidak punya banyak waktu untuk berurusan dengan mereka sekarang. Setelah menyingkirkan sungai bintang kekacauan, Qin Chen bergegas ke sarang naga. Seluruh kehampaan bergetar, dan retakan kehampaan muncul di mana-mana. Ini adalah awal dari penutupan Fientin God Tracer. Qin Chen bergegas dengan gila, berubah menjadi cahaya terang, mendesak kekuatan ruang dan waktu, dan akhirnya tiba di sarang naga kekacauan setelah beberapa saat. Bocah ras manusia, aku akan bekerja sama denganmu. Kata Hong Huang Zulong terbang keluar, menggelegar, kekuatan naga bermekaran di atas bola naga, dan langsung menyelimuti sarang naga kekacauan dan danau jiwa di bawah. Tiba-tiba, seluruh sarang naga kekacauan bergetar hebat. Di bawah daya tarik dunia kekacauan dan aura naga leluhur, sarang naga ini perlahan-lahan bangkit, bahkan Qin Chen merasakan kejutan yang kuat. Suehe Sengsu, bantu aku dengan cepat, ucap Hong Huang Zulong meraung. Di dunia kekacauan, aura leluhur suci sungai darah menyapu, memberkati leluhur Hong Huang. Saat berikutnya, sarang naga kekacauan akhirnya dibawa ke dunia kekacauan secara bertahap, dan muncul di sebuah gunung di dunia kekacauan. Dan danau jiwa, juga terbungkus, langsung memasuki dunia kekacauan, membentuk danau jiwa. Qin Chen langsung merasakan dunia kekacauannya memiliki rasa jenuh yang berat. Sarang naga dan danau jiwa kekacauan ini terlalu mengerikan. Jika bukan karena bantuan senior Hong Huang, Qin Chen sendiri tidak akan bisa mengambilnya. Hahaha, sukses, aku akhirnya akan pergi dari sini dan melihat matahari lagi, hahaha. Teriak leluhur Hong Huang melayang di atas danau jiwa, bersemangat, dan penuh dengan air mata. Leluhur suci sungai darah juga sangat bersemangat, pergi dari sini, inilah yang dia impikan selama ratusan juta tahun. Qin Chen mengumpulkan banyak harta, menghela nafas lega, dan menggedor, meninggalkan reruntuhan ini secara langsung, dan datang ke Fientin God Tracer yang luas. Qin Chen menemukan arah yang benar dan dengan cepat terbang melewatinya. Setelah terbang untuk waktu yang cukup lama, Qin Chen berhenti di lembah tersembunyi, lalu duduk bersila, seolah menunggu sesuatu. Setelah beberapa saat, di kejauhan, dua pita terbang dengan cepat dari arah yang berbeda. Tubuh kedua pita ini melonjak dengan jejak aura magis, dan tubuhnya memancarkan kekuatan mengerikan dari seorang bangsawan. Ketika keduanya bertemu, ada ekspresi terkejut di wajah mereka. Keduanya bukan yang lain, mereka adalah Ling Yuan dari ras iblis suci dan Tu Moyu dari ras iblis mati. Tanpa diduga, tingkat kultivasimu telah menembus master terhormat puncak, dan kamu hanya selangkah lagi dari Master Dizun. Hehe, bukankah kamu juga sama? Ling Yuan dan Tu Moyu saling memandang dan berbicara satu sama lain, dan senyum muncul di pupil mereka. Mereka diperbudak oleh Qin Chen di tempat ujian surga. Kemudian, di lautan pasang surut, mereka kembali ke dunia iblis melalui saluran klan iblis bulan, dan kembali ke dunia mereka sendiri. Selama bertahun-tahun, mereka telah menjadi iblis teratas dari ras mereka sendiri. Kali ini mereka juga mendapat kesempatan untuk memasuki Fientin God Tracer. Sebelumnya, mereka semua berada di bintang gelap, dan tiba-tiba menerima pesan jiwa yang meminta mereka datang ke tempat ini. Keduanya agak waspada pada awalnya, tidak tahu siapa yang memanggil mereka. Sekarang melihat satu sama lain, hati mereka tiba-tiba ada sedikit ekstasi. Apakah itu Master? Kapan Master datang ke Fientin God Tracer? Gumam Tu Moyu sedikit lebih baik, setidaknya di Kamwarazek, dia telah mengetahui berita bahwa Qin Chen telah datang ke medan perang 10.000 ras, tetapi Ling Yuan tidak tahu sama sekali, jadi dia sangat bersemangat. Keduanya dengan cepat memasuki lembah. Di lembah, aura yang mengepul melonjak. Ketika keduanya mendongak,
Mereka melihat sesosok tubuh duduk bersila di tengah lembah. Sosok itu bertahan dalam kekacauan, dan nafas yang terpancar darinya menghancurkan bumi. "Master, apakah itu Anda?" Keduanya berkata dengan bingung. "Yah, kalian berdua akhirnya datang." Ucap sosok ini berbalik dan itu adalah Qin Chen, tetapi pada saat ini, Qin Chen masih mempertahankan penampilan klan naga sejati, dan langsung mengejutkan Tomoyu dan Ling Yuan. Ada pandangan ngeri di mata mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak saling mengenal? Bukankah ini pria klan naga sejati yang membantai kuartet di bintang-bintang gelap, dan membunuh master teratas klan iblis suci mereka dan master teratas klan iblis mati? Mengapa dia di sini? Keduanya memiliki rasa ngeri di hati mereka, dan mereka telah benar-benar kedinginan. Kekuatan magis melonjak di tubuh mereka, dan mereka akan segera melarikan diri dari sini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang memanggil diri mereka untuk datang secara tak terduga adalah orang kuat dari klan naga sejati ini. "Kenapa? Bahkan kalian tidak mengenaliku?" Ucap Qin Chen tersenyum, aura naga sejati di tubuhnya tertahan, dan sisiknya berserakan, memperlihatkan wajah manusia. "Master, tuanku, benarkah itu Anda? Mengapa Anda?" Ucap Tomoyu dan Ling Yuan tercengang, dan tidak pernah menyangka bahwa orang kuat klan naga sejati yang sebelumnya membantai kuartet di bintang gelap ternyata adalah tuan mereka. Meskipun Qin Chen menggunakan pohon iblis 10.000 dunia untuk mengendalikan mereka berdua, mereka termasuk dalam kelompok yang diperbudak. Mereka tidak dapat menemukan posisi Qin Chen berdasarkan aura jiwa mereka, hanya Qin Chen yang dapat melihat mereka. "Yah, ini aku. Kalian berdua tidak buruk. Keduanya adalah master terhormat puncak, dan untuk menerobos ranah Dizun sudah dekat." Ucap Qin Chen memandang Tomoyu dan Ling Yuan. "Dibandingkan dengan master, bakat saya tidak layak disebut." Ucap Tomoyu dan Ling Yuan berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan senyum masam. Setelah mereka kembali ke klan, mereka menikmati sumber daya yang tak ada habisnya. Mereka berpikir bisa membawa banyak bantuan kepada tuan mereka. Sekarang tampaknya tuannya tidak membutuhkan bantuan mereka, bahkan Dizun Puncak yang memimpin mereka ke tempat ini dibunuh oleh Qin Chen. "Haha, kamu tidak perlu meremehkan dirimu sendiri." Ucap Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat Fientin God Tracer yang akan runtuh dan akan ditutup. Dia mengangkat tangannya dan dengan cepat membawa Ling Yuan dan Tomoyu ke dunia kekacauannya. Tomoyu dan Ling Yuan juga pernah berada di cakram giok Qin Chen, tetapi mereka terkejut melihat ini telah berubah menjadi dunia kekacauan. "Tujuanku memanggil kalian berdua kali ini adalah untuk memungkinkanmu meningkatkan kultivasimu sesegera mungkin dan memberikan kontribusi kepadaku di dunia iblis." Ucap Qin Chen matanya berkedip, begitu suaranya jatuh, dia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba aura kacau di dunia kekacauan ini bertahan dan berubah menjadi kekuatan kacau asli yang murni, yang dengan cepat mengalir ke dalam tubuh Tomoyu dan Ling Yuan. Keduanya tiba-tiba mengeluarkan suara kesakitan, dan sumber kekacauan yang berjatuhan ini mengalir ke mereka berdua, dengan cepat mengubah struktur asal mereka berdua, dan aura di tubuh mereka naik secara tidak jelas. Qin Chen meningkatkan kultivasi keduanya. Meskipun dengan bakat Tomoyu dan Ling Yuan, tidak sulit untuk meninggalkan Fientin God Tracer dan kembali ke dunia iblis untuk menerobos ranah Dizun, tetapi setidaknya itu akan memakan waktu yang cukup lama. Di antara klan besar seperti ras iblis mati dan ras iblis suci, meskipun ranah terhormat puncak dan ranah Dizun hanyalah perbedaan kecil, status sebenarnya sangat berbeda. Hanya setelah melangkah ke dalam ranah Dizun barulah dapat dianggap sebagai benar-benar memasuki tulang punggung suatu ras. Hanya dengan mencapai Tianzun Anda dapat memasuki tingkat pengambilan keputusan tingkat tinggi. Sekarang, yang harus dilakukan Qin Chen adalah membiarkan Tomoyu dan Ling Yuan memasuki level kekuatan tulang punggung sesegera mungkin, memiliki lebih banyak kekuatan untuk berbicara di antara dua klan, dan dapat memobilisasi lebih banyak kekuatan. Dan ketika Tomoyu dan Ling Yuan menyerap kekuatan sumber kekacauan, Qin Chen juga melangkah keluar dan dengan cepat sampai ke ruang terbuka. Di tanah terbuka itu, Wan Xiu Dizun, Jiu Yue Dizun dan yang lainnya terbaring sekarat, sementara Lord of Abyss Demon melihat orang-orang ini tepat waktu, dan ketika mereka melihat Qin Chen, orang-orang ini semua ngeri dan terkejut. Melihat wajah Qin Chen, mata Wan Xiu Dizun dan yang lainnya menunjukkan kemarahan dan ketidakpercayaan. "Yah,
Saya telah melihat Master. Ucap Lord of Abyss Demon membungkuk dengan hormat, yang membuat orang-orang ini semakin ketakutan dan terkejut. Kalian berdua, datanglah ke sini. Ucap Qin Chen tidak peduli untuk memperhatikan, mengangkat tangannya, dan langsung mengambil dua orang bijak bumi puncak dari klan iblis mati dan klan iblis suci. Apa yang ingin kamu lakukan? Ucap kedua Dizun puncak dari klan iblis suci dan klan iblis mati berkata dengan gentar. Sebelum mereka bisa menyelesaikan kata-kata mereka melihat Tomoyu dan Ling Yuan dalam kekacauan, dan mata mereka terbelalak.